Banyak orang berlomba-lomba untuk mengejar pengetahuan, dan bukankah itu yang menjadi tanda barometer keberhasilan? Makin tinggi pengetahuan seseorang, makin banyak yang ia ketahui, maka makin berkibarlah ia. Dan gelar-gelar akademis begitu penting disandang oleh orang-orang yang pengetahuannya tinggi dengan banyak yang dia ketahui. Apalagi juga di gelombang informasi hari ini yang begitu membludak dan membanjiri banyak orang. Sehingga orang ingin cari tahu tentang informasi ini dan informasi itu. Namun apakah benar bahwa makin banyaknya pengetahuan yang dimiliki seseorang akan menjadi makin baik masa depannya? Apakah dengan dia mempunyai pengetahuan yang tinggi yang membuat keberhasilannya menjadi makin tinggi? Hei, nanti dulu. Sabda Tuhan mengingatkan, justru orang makin berpengetahuan tinggi. Hati-hati, godaan terbesar adalah hatinya ikut-ikutan tinggi, menjadi sombong. Tapi apakah memang pengetahuan itu semuanya membuat orang menjadi sombong dan tinggi hati? Jelas tidak. Ada satu kata yang penting yang merupakan tingkatan lebih dalam dari sekedar orang mengetahui, yaitu mengerti. Knowing, mengetahui, mengenal. Tetapi understand itu berarti mengerti, memahami secara lebih mendalam dan seksama, komprehensif. Mengetahuinya bukan sekedar apa, tetapi mengapa ada yang apa itu. Mencari latar belakang dari sesuatu yang dia sudah ketahui. Dan disinilah pengertian menjadi bertumbuh baik. Begitu pula pengertian ini yang menandakan orang justru mempunyai tingkatan pengetahuan yang lebih dalam dari sekedar ia tahu saja. Tapi celakanya banyak orang yang merasa sudah tahu dan seolah-olah dia sudah tahu segalanya, tetapi sangat minim pengertiannya. Dia merasa sudah tahu tanpa mau mengerti. Padahal pengetahuan hanya ada di akal, tapi pengertian itu berangkat dari hati yang penuh dengan kasih. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari 1 Korintus 8 ayat 1-3. Saya bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Sekarang aku menulis tentang daging yang dikurbankan kepada berhala. Kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu dalam tanda kutip membuat kamu sombong. Tetapi kasih membuat kamu menolong orang lain semakin bertumbuh. Seorang yang berpikir bahwa ia tahu sesuatu, sebenarnya ia belum tahu yang seharusnya diketahuinya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Bagian ini merupakan sebuah cuplikan jawaban Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus yang memperdebatkan dan mempermasalahkan mengenai daging yang dikurbankan kepada berhala. Ada yang mengatakan tidak boleh dimakan. Ada yang mengatakan daging itu adalah sesuatu yang najis karena dikorbankan kepada berhala. Dan perdebatan ini dari orang-orang yang merasa dirinya tahu tentang teori, tentang hukum, menjadi makin mencuat dan makin menghebatlah kerenggangan hubungan antar mereka yang pro pandangan yang satu dan pro pada pandangan yang lain. Dan ini membuat tambah kisruhlah jemaat Korintus yang memang sudah digelari jemaat kekanak-kanakan, yang hidup dalam perselisihan, menganggap yang satu lebih baik dari yang lain, kelompok yang satu lebih asik daripada kelompok yang lain. Dan disinilah lalu kemudian Paulus mengingatkan tentang satu prinsip yang penting mengenai pengetahuan. Dia mengatakan kita semua punya pengetahuan. Dan dia mengatakan bahwa semua orang sudah tahu tentang sesuatu. Tetapi Paulus menggarisbawahi bagian yang paling penting bahwa pengetahuan itu membuat kamu sombong. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan itu dan kenapa di dalam versi Alkitab versi mudah dibaca diberikan tanda kutip pengetahuan itu? Karena ini adalah sebuah pengetahuan yang dangkal.
Pengetahuan yang tanpa pengertian yang mendalam, tanpa pemahaman yang seksama. Yang sekedar tahu saja, boleh, tidak boleh, ayo, yang boleh diikuti, yang tidak boleh jangan diikuti. Seolah-olah memang segala sesuatu pengetahuan itu hitam putih, padahal hidup ini berwarna. Dan karenanya Paulus mengingatkan pengetahuan itu, yaitu pengetahuan yang tanpa pengertian, yang mendalam dan saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain, itu menyebabkan kamu menjadi sombong. Tetapi cinta kasih yang menumbuhkan pengertian yang mendalam, pemahaman yang saling memahami satu dengan yang lain, itu pekerjaan cinta kasih yang membuat seseorang bisa membangun, menolong orang lain semakin bertumbuh. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris dikatakan, knowledge puffs up. Pengetahuan itu membuat seseorang membusungkan dada. But love build up. Tetapi cinta kasih itu membangunkan, menumbuhkan, mendewasakan. Dan kembali Paulus ingatkan, seorang yang pikir bahwa dia tahu, sebenarnya dia belum tahu apa yang sebenarnya dia harus tahu. Paulus ingatkan sesuatu yang penting sekali untuk kita pula hari ini, yang berlomba-lomba mengejar pengetahuan, yang pengen tahu ini, pengen tahu itu, lalu sudah tahu apa? Sabda Tuhan hari ini ingatkan kita, jangan sekedar tahu, tapi cari pengertian yang mendalam, pemahaman yang sesama, dan jangan pongah dengan merasa, I know, saya sudah tahu, dan kalau sudah saya tahu, sudah berhentilah sebuah hubungan. Karena akhirnya hubungan menjadi sangat dingin karena merasa saya sudah tahu, kamu sudah tahu, tapi saya tahu, kamu tahu, tidak perlu kita saling tahu lagi. Wow, begitu mengerikan. Dan ayat 3 tadi dikatakan orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Dengan kata lain bahwa Allah ingin pengetahuan kita berdasarkan sebuah pemahaman yang mendalam dan pengertian yang mendalam tentang Allah yang sudah terlebih dahulu mengerti dan memahami hidup kita. Bukan sekedar mengenal kita, tapi dia memahami dengan mengasihi kita. Dan karena dia mengasihi kita, dia mau memahami kita apapun yang menjadi pergumulan kita. Hari ini Tuhan ingin ajarkan kepada kita lewat sabda Tuhan ini untuk supaya kita belajar agar menjadi rendah hati mengerti. Bukan merasa diri sudah tahu, karena itu membuat kita membusungkan dada jadi angkuh. Tapi bila kita mau rendah hati dipenuhi kasih Tuhan untuk kita punya pengertian yang dalam kepada sesuatu, kepada seseorang, kepada lingkungan kita, kepada keluarga, kepada pasangan kita, atau kepada sebuah kondisi, maka pengertian itu akan membangun kita. Pengetahuan membusungkan dada, tetapi pengertian itu membangunkan sesama, membangunkan hati kita menjadi lega, jadi teguh dan tumbuh. Kasih membangun, tapi pengetahuan yang dangkal tanpa pengertian itu menghancurkan. Makanya hati-hati. Mari kita coba periksa diri. Kalau kita merasa sudah tahu, pikir dulu, ada Allah Maha Tahu yang lebih tahu dari segalanya. Kalau kita merasa sudah tahu, ingat bahwa Tuhan yang paling mengerti. Kita mungkin tidak mengerti hidup ini, tapi Tuhan memampukan kita untuk mengerti dengan hikmat-Nya yang kuat itu. Mari berdoa, mohon biar Tuhan sendiri yang kuatkan kita, supaya segala apa yang kita tahu, kita taruhkan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Dan hidup di bawah Dia yang Maha Tahu membuat kita bisa tenang dan mau bertumbuh dewasa, menjadi teguh, menjadi tangguh, dan terus memuliakan nama Tuhan. Selamat hidup di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dalam pengertian yang dalam dari Allah dan untuk Allah. Amin.